Admin 1004 angkatan 2020 dari kelas Jaringan Komputer 5C. Di sini saya akan menjelaskan tugas 6 tentang konfigurasi HSRP. Di sini pertama-tama ya langsung aja kita akan melakukan tracer ke web server dari PCA. Di sini saya sudah lakukan tracing rutenya. Jadi dari PCA ke web server dia itu melalui router 1, kemudian masuk ke router 2, kemudian masuk ke internet, baru dia sampai ke web server. Kemudian selanjutnya kita lakukan hal yang sama di PCB, di mana di PCB ini dia rutenya ketika kita tracing dia melalui router 3, kemudian masuk ke router 2, masuk ke internet, lalu dia ke web server. Oke. Selanjutnya di sini di stepnya kita akan mendelete kabel dari router 3 ke switch 3. Nah, di sini sudah saya lakukan. Sebelumnya, saya sudah hapus. Kemudian kita tracing lagi rutenya dari PCB ke web server. Dimana kalau kita lihat di sini dia request timeout. Kenapa? Karena jalur yang seharusnya dilewati oleh paket itu dari PCB ke web server itu terputus. Makanya dia request timeout dan paketnya itu di drop. Kemudian kita sambungin lagi, sudah saya sambungkan sebelumnya. Ketika sudah sambung, lalu kita ping kembali, kita coba memping web server, maka otomatis karena jalur yang terputus tadi sudah diperbaiki atau sudah tersambung kabelnya, maka pingnya akan berjalan normal, dia paketnya bisa sampai ke web server. Oke, selanjutnya di sini akan melakukan konfigurasi HSRP, di mana itu pertama kita lakukan konfigurasinya di router 1. Nah, di router 1 kita masuk ke interface gigabit 0/1. Kemudian kita standby version 2. Maksudnya apa? Standby version 2 ini merupakan protokol HSRP version numbernya. Jadi yang umum digunakan itu adalah 2. Kenapa enggak 1? Karena versi 1 itu hanya mensupport IPv4 addressing IPv4. Selanjutnya kita akan memasukkan IP virtual. Nah, dalam HSRP ini nanti akan ada yang namanya virtual router. Nah, di mana virtual router ini nanti akan mengatur jalannya paket ketika salah satu dari dua jalur, entah dari switch 3 ke router 3 atau switch 1 ke router 1 itu bermasalah, yang menghandle paket itu sampai ke web server adalah virtual router. Jadi kita masukkan IP dari virtual router 192.168.1.254. Kemudian kita set juga priority dari router 1 itu 150. Nah, priority ini yang nanti akan menentukan jalur mana yang menjadi jalur utama, jalur mana yang menjadi active router, dan mana yang menjadi standby router. Nah, kemudian preamp. Nah, untuk preamp sendiri, preamp itu nanti akan men-set priority mana yang mempunyai value tertinggi, itu yang nanti akan menjadi active router. Oke, di sini sudah dikonfigurasikan. Kemudian kita konfigurasikan hal yang sama. Cuma di sini kita hanya mengkonfigurasikan version dari HSRP protokolnya, version number, sama virtual routernya. Kita masukkan di sini. Oke, kemudian kita akan verify HSP configuration-nya di router 1. Dimana kalau kita lihat router 1 ini, di sini tertulis ada virtual IP address yang sudah kita masukkan tadi, yaitu 192.168.1.254. Kemudian state-nya aktif. Kemudian hello time 3 second, hold time 10 second. Nah, message hello ini nanti akan dikirimkan setiap 3 detik ke virtual router. Nah, ketika salah satu dari
dua router ini, router 1 atau router 3 ini tidak mengirimkan hello message ke virtual router selama 3 detik, itu tandanya berarti jalur yang ada ini bermasalah gitu. Jadi misalkan router 1 tidak mengirimkan hello message ke virtual router selama 3 detik, maka virtual router nanti akan menghandle jalur dari paket yang akan dikirimkan ke web server dari PCB atau PCA. Oke, selanjutnya kemudian kita akan show standby brief. Nah, di sini standby brief dari R1. Oh, sebelumnya kalau kita lihat di sini priority 150 dan di PCB di router 3, sorry. Di router 3 itu priority-nya 100. Nah, priority apa? Priority ini nanti yang akan menentukan router mana yang akan menjadi jalur utama paket itu sampai ke web server, entah dari PCB atau dari PCA. Nanti ketika sudah dipilih jalur utama, maka PCB tidak lagi akan melewati router 3, dia akan melewati router 1 paketnya. Nah, untuk priority sendiri, nilai tertinggi dari priority itu nanti akan menentukan jalur utamanya. Dan pada umumnya default setting dari priority ini adalah 100. Gitu. Kemudian di sini ada standby brief ya. Di router 3 priority 100, terus tidak ada preamp karena ini merupakan standby router. Kemudian virtual IP-nya juga sudah di set di 254. Kemudian kita akan melakukan tracer dari PCB ke web server. Okay. Sekarang kita tracer ini. Bisa dilihat, kita bandingkan dengan sebelumnya. Ini sebelum dilakukan konfigurasi HSRP, dia akan melalui router 3 di sini ya. Sedangkan ketika sudah dilakukan HSRP, dia tidak lagi jalurnya menuju router 3 karena router 3 bukan jalur utama paket menuju ke web server, maka dia akan menuju router 1. Dari router 1 dia ke router 2, ke internet, baru dia sampai ke web server. Kemudian kita coba break the link ke R1. Kita akan hapus kabel ini ya. Kemudian kita lakukan tracer lagi. Kita lakukan lagi. Kita percepat aja. Nah, bisa dilihat tidak ada request timeout sama sekali karena jalur yang putus ini sudah dialihkan ke jalur alternatifnya. Bisa kita lihat ini 192.1.3, baru dia lanjut ke router 2, ke internet, baru ke web server. Jadi itu saja penjelasan saya tentang tugas 6 HSRP configuration. Atas kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.